Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi informatika yang diberikan Pak Ade. Materi yang akan kami jelaskan antara lain berpikir komputasi, OSI layer, surat lamaran kerja, dan CV. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi surat lamaran kerja. Apa itu sih surat lamaran kerja? Surat lamaran kerja adalah surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga, perusahaan, atau perseroan terbatas atau yang disingkat PT, yang pada umumnya memiliki bagian-bagian berisi identitas diri, jasa yang dilakukan, pendidikan, hingga keterangan keahlian dan pengalaman. Surat lamaran kerja menjadi salah satu di antara aspek penting pada saat sedang mencari pekerjaan atau lamaran pekerjaan. Dalam surat lamaran kerja, seseorang harus memperkenalkan diri dan mempromosikan diri secara benar. Aspek tersebut yang menjadi salah satu di antara bahan penilaian pemimpin sebuah perusahaan. Apakah seorang tersebut layak diterima atau tidak? CV atau kurikulum vitae. Apa sih CV itu? Di sini saya akan menjelaskannya. CV adalah uraian singkat tentang riwayat pekerjaan dan pengalaman orang yang melamar pekerjaan. CV wajib dimiliki oleh calon pelamar kerja. Tujuannya agar pihak HRD mengenal pelamar kerja serta mengetahui potensi yang dimiliki pemilik CV. Selain itu, CV juga harus dibuat sebaik mungkin untuk menarik minat perusahaan. Apa sih cara membuat CV yang benar? Ini dia contohnya. Ketika membuat CV, yang pertama adalah biodata. Apa saja isi dari biodata tersebut? Yang pertama tentu saja nama kamu. Jangan lupa untuk menambahkan foto ya. Kamu bisa mencantumkan foto tersebut atau tidak. Foto ini juga tidak harus memakai pakaian yang formal. Yang terpenting rapi dan sopan. Lalu, kalian bisa menceritakan tentang diri kalian secara singkat, 1 atau 2 kalimat saja. Setelah itu, referensi, kontak, nomor HP, atau email kalian yang aktif ya. Setelah itu, riwayat pendidikan kalian. Setelah itu, pengalaman kerja. Kalian juga bisa menambahkan hobi ya. Berpikir komputasi. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menuntaskan permasalahan secara efisien, efektif, dan optimal sesuai logika yang berlaku dalam ilmu komputer atau informatika. Terdapat 4 fondasi berpikir komputasional, yakni abstrak, algoritma, dekomposisi, dan pengenalan pola. Penjelasannya sebagai berikut. Abstrak adalah mencari bagian terpenting sehingga dapat lebih fokus ke permasalahan. Algoritma adalah mencari solusi berupa langkah-langkah berurutan demi satu tujuan. Dekomposisi adalah formulasi persoalan agar bisa diselesaikan lebih efisien dan cepat. Pengenalan pola adalah generalisasi satu solusi persoalan agar dapat menjadikan rujukan di pemecahan masalah lain yang sejenis. Contoh berpikir komputasi yakni menyelesaikan masalah berdasarkan pemahaman, mengutamakan ide, mampu berpikir seimbang antara teknis dan matematis. Tentang OSI layer. OSI layer adalah model referensi yang tercipta dari kerangka yang sifatnya konseptual. Tujuan pembuatan protokol OSI ini adalah sebagai rujukan bagi vendor atau developer untuk produk atau perangkat lunaknya agar bersifat interpolate atau bekerja sama dengan sistem tanpa aksi. OSI layer memiliki 7 lapisan, yaitu lapisan pertama, fisikal. Fungsi lapisan pertama yaitu fisikal adalah menentukan kecepatan, tegangan, besaran fisik, dan juga mengalirkan bit antar perangkat. Yang kedua, data link. Selanjutnya, untuk lapisan kedua yaitu data link adalah lapisan yang berfungsi yang mampu menyediakan media menggunakan MIC address serta bisa melakukan proses error detection. Yang ketiga adalah network. Network adalah lapisan atau jaringan yang memiliki fungsi dan tugas membuat header untuk perangkat untuk paket dengan berisi informasi IP, baik IP pengirim maupun IP tujuan data. Yang ketiga adalah transport. Transport layer memiliki tugas memecah data menjadi beberapa paket data.
di mana paket tersebut memiliki nomor urut. Transport layer pun bisa menyediakan transfer yang transparan dan juga reliable. Bahkan juga tersedia multiplexing, kendali aliran, dan juga pemeriksaan error diikuti cara perbaikannya. Yang keempat adalah session. Masih ada lapisan session layer, di mana lapisan ini berfungsi secara singkat memisahkan data dalam berbagai aplikasi. Sedangkan tugas selanjutnya sebagai lapisan kelima adalah definisi dari sebuah koneksi untuk dapat dibuat, dikelola, dan juga dikembangkan. Yang keenam adalah precision. Lapisan precision layer merupakan protokol yang berfungsi untuk mentranslasikan format data yang ingin ditransmisikan oleh aplikasi melalui sebuah jaringan. Data pun akan ditranskripsi dan juga deskripsi oleh sistem. Yang ketujuh adalah application. Untuk bagian lapisan terakhir adalah application layer, yaitu lapisan yang menjadi pusat interaksi antara pengguna dengan aplikasi yang bekerja dengan fungsi sebuah jaringan. Fungsi lainnya adalah melakukan konfigurasi mengenai cara aplikasi bekerja menggunakan sumber daya jaringan. Apabila terjadi kesalahan pada proses pengaturan jaringan lapisan ini, maka lapisan bisa memberikan pesan, contoh service dan protokol yang berlaku seperti HTTP, SMTP, FTP, NFS, dan ada beberapa lainnya. Sekian dari penjelasan saya.